Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nabilah Nurul. Saya dari reguler B semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Kontemporer dengan judul Nikah Online Menurut Hukum Islam. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Bukan saja antara suami, istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih mengasihi akan berpindah kebaikan kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum. Selain itu, ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah akad. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab qabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau suatu sistem internet. Jadi, antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti telekonferensi, webcam, atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Nikah online dalam pengertian umum ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung dengan file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantunya. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia, sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cacar server dan jaringan internet. Nikah online sendiri, jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Dengan melihat apa yang tampak dari permasalahan tersebut, dapatlah kita bandingkan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pengesahan praktek akad melalui media telepon. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan keputusan dengan menetapkan pernikahan yang dilaksanakan itu sah. Penetapan itu didasarkan kepada maslahah
daruriyat dalam rangka menjaga dan memelihara agama dan keturunan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja ijab kabulnya dilakukan melalui telepon. Ketika ijab kabul dilaksanakan, hadirin dalam majelis itu semua menyaksikan dan mendengarkan. Sebab suara yang ada di telepon dibesarkan melalui pengeras suara. Putusan ini menuai kontroversi dan perselisihan pendapat antara ulama mengenai harusnya bersatu majelis bagi ijab kabul. Walaupun demikian, putusan ini merupakan salah satu sumber hukum. Sebagai perbandingan, berdasarkan buku laporan pelatihan Hakim Indonesia Gelombang 2 di Kairo 2003, pengertian satu majelis tidak harus duduk dalam satu tempat. Oleh karenanya, ijab kabul melalui telepon dipandang sah bila dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan ijab kabul. Begitupun apabila ijab kabul dilakukan lewat suara elektronik, dibacakan oleh kuasanya yang sah di depan 2 orang saksi nikah dan banyak orang. Dalam perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, nikah online ini juga tak pernah disinggung sebelumnya, dan bahkan tidak ada peraturan yang menganutnya. Sehingga di Indonesia terkait hukum nikah online ini masih mengalami keabsolutan atau kekosongan hukum. Pendapat ulama tentang ijtihad al-majlis. Pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang ijtihad al-majlis. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan mutasyil antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, dalam mazhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad nikah. Ittihad al-majlis adalah menyangkut kesatuan tempat makan, bukan semata-mata kesatuan ucapan dari kedua belah pihak. Beranjak dari pemahaman inilah, ulama Syafi'iyah menolak dan menganggap tidak sah suatu akad dengan media tulisan yang dilakukan melalui surat. Selain melalui perwakilan, hal ini didasarkan pada disyaratkannya kesegaraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah. Alasan yang juga ikut mencuat adalah karena ijab dan qabul harus dilakukan dengan lafaz yang sahih. Sedang suatu ucapan yang termuat dalam redaksi sebuah surat dianggap tidak jelas atau samar. Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih sama atau tidak jelas. Pendapat kedua yaitu dari ulama mazhab Hanafi. Para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang ijtihad al-majlis, bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu di antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat, karena ijab dan qabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah. Bukan dilaksanakan pada 2 kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, karena ijab dan qabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah. Bukan dilaksanakan pada 2 kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual. Lalu setelah ritual ijab bubar, qabul diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski 2 acara berkesinambungan secara terpisah, bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi, dikarenakan kesinambungan antara ijab dan qabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Meskipun tempatnya bersatu,
Namun, jikalau dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan di antara penerapan ijab dan penerapan qabul sudah dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, akad nikahnya tidak sah. Substansi atau esensi dari sebuah persyaratan bersatu majelis menurut Hanafiyah ialah berkaitan keharusan kesinambungan waktu, bukan berkaitan kesatuan tempat, selama belum terjadi hal-hal menolak dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut. Berdasarkan hal itu, menurut Hanafiyah, pengikraran ijab dan qabul lewat perkataan mulut bukanlah salah satunya cara yang harus dijalani dalam pengikraran ijabnya.